memang apa yang terjadi sekarang sebetulnya belum final gitu ya. Kita sama-sama tahu Joe Biden sudah melakukan pertemuan, tapi ini memang belum final. Beberapa antisipasi yang dilakukan oleh perbankan, di antaranya adalah kita terus melakukan pemberian kredit ini secara prudent gitu ya. Karena kita tahu bahwa yang harus kita jaga adalah bagaimana kita menjaga kualitas kredit kita. Nah, inilah yang kemudian harus terus kita jaga karena uncertainty di market cukup tinggi, maka bank tentu saja akan menjaga agar pemberian kredit dilakukan secara prudent, kemudian likuiditas juga kita jaga dengan baik karena kita sama-sama tahu apabila terjadi krisis, maka yang menjadi kunci adalah bagaimana kita menjaga likuiditas kita dengan cukup baik gitu ya. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh perbankan termasuk Bank Mandiri untuk mengantisipasi adanya uncertainty yang cukup tinggi di US. Baik, kalaupun pagu utang Amerika Serikat ini bisa diselesaikan di 5 Juni nanti, namun masih banyak juga masalah-masalah ekonomi yang membayangi Amerika Serikat begitu. Kalau memang terjadi resesi di tahun ini, antisipasi apa yang mungkin sudah dipersiapkan? Ya, apabila terjadi resesi akibat dari apa yang terjadi di Amerika Serikat, memang bagi bank yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa bersama-sama dengan nasabah tentunya ya, menjaga dari kualitas aset kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kemudian juga bagi bank tentu bagaimana kita bisa menjaga operasional kita dengan lebih baik gitu ya. Yang dilakukan di bank tentu sama seperti yang dilakukan juga oleh pelaku usaha di market adalah kita melakukan efisiensi. Karena kita sama-sama tahu apabila terjadi resesi, hal pertama yang kita bisa lakukan di internal kita, baik itu di bank maupun di sisi debitur adalah kita harus melakukan efisiensi untuk menjaga cost kita agar lebih rendah gitu ya. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh bank selain tadi menjaga kualitas aset kita dan juga menjaga likuiditas kita. Baik, proyeksi Anda untuk NPL di kredit korporasi hingga akhir tahun ini seperti apa, Pak Budi? Untuk proyeksi NPL di Bank Mandiri, kita tetap optimis untuk menjaga di bawah 1%. Karena yang tadi, sejak terjadinya COVID, kita sudah melakukan perbaikan dari sisi kualitas aset kita dengan adanya relaksasi-relaksasi yang diberikan oleh OJK. Tapi kemudian ini terus berlanjut sampai dengan sekarang, perbaikan-perbaikan yang kita lakukan untuk memperbaiki kualitas aset, memperbaiki kondisi dari debitur kita yang memang mengalami kesulitan, ini terus kita lakukan. Selain tadi bahwa ke depan yang kita lakukan juga pemberian kredit ini terus kita lakukan secara prudent, sehingga dari sisi NPL ratio kita bisa jaga di bawah 1%. Baik, menjaga NPL ratio di bawah 1%, apakah ini juga dengan asumsi kalau pencadangan kredit ini akan terus bertumbuh? Iya, coverage ratio kita untuk pencadangan kredit cukup tinggi, sehingga memang bagi Bank Mandiri ini sudah cukup gitu ya, karena coverage ratio kita sudah cukup besar, dan kita juga sebetulnya sudah bisa memproyeksikan gitu ya, sampai dengan akhir tahun nanti pencadangan harus kita lakukan. Baik, pertumbuhan untuk kredit korporasi Anda hingga akhir tahun ini akan ada di angka berapa, Pak Budi? Dan bagaimana dengan di tahun depan kalau memang ternyata Bank Indonesia masih juga belum menurunkan suku bunganya? Kalau kami melihat bahwa proyeksi pertumbuhan kredit korporasi di tahun ini ada di kisaran 7 sampai dengan 9%. Despite apa yang terjadi di global gitu ya, karena kami melihat juga ada beberapa sektor yang tumbuhnya cukup baik dan kami fokus ke sektor tersebut. Seperti yang tadi sudah disampaikan itu ya, ada beberapa sektor seperti hilirisasi, kemudian juga logistik gitu ya, F&B dan juga FMCG. Sehingga kita memproyeksikan bahwa di tahun ini pertumbuhan kredit korporasi kita di level 8 sampai dengan 9%. Untuk tahun depan kami sebetulnya memproyeksikan seharusnya bisa lebih tinggi, tapi ini sangat tergantung dari kondisi atau perkembangan kondisi global kita dan juga
kalau dari sisi domestik saya yakin bahwa pemilu atau tahun politik ini bisa kita lalui dengan baik gitu ya. Sehingga tahun depan menurut saya ini sangat dipengaruhi oleh faktor global gitu. Karena kalau dari sisi domestik atau dari sisi internal kita di Indonesia, saya yakin kita bisa melalui ini dengan cukup baik ya. Tahun politik ini memang sudah kita berproses dari sekarang gitu ya, dan saya melihat proses ini juga cukup baik, dan di tahun depan tahun yang sangat penting bagi kita, bagi pengusaha dan juga bagi perbankan, karena apabila pemilu ini sukses, maka dari sisi internal kita di Indonesia akan mendorong pertumbuhan, tapi kita akan sangat tergantung dari global.